Oke, baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita kembali lagi hadir untuk membuat video, yaitu video ke-7, Sosiologi Terapan. Pada video kali ini kita akan membahas satu buku, menjelaskan satu buku secara ringkat, padat dan jelas, yang dimana kita mencoba untuk mereduksi seluruh pemahaman yang luas itu yang telah dinarasikan dalam satu buku, lalu kemudian bagaimana kita mereduksinya ke dalam dan membuat sebuah narasi yang singkat, padat dan cukup jelas, supaya nanti kita bisa menemukan suatu benang merah yang tepat yang menjadi poin penting di dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang satu tema atau satu buku ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama saya ingin memperkenalkan diri di hadapan Bapak, di hadapan teman-teman, dan di hadapan kita semua yang telah menonton video ini. Nama saya Yasintus Ilfararman. Saya kelas mahasiswa sosiologi semester 7 kelas A. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami dihadapkan dengan satu tugas, yaitu tugas ke-7 dari mata kuliah Sosiologi Terapan, di mana pada kesempatan ini kami diminta untuk menjelaskan kembali apa yang menjadi benang merah, apa yang menjadi poin penting dari satu buku yang telah kami bedah, telah kami baca dan dibuat sedemikian rupa, dibuat atau direduksi kembali satu buku yang cukup kompleks itu pembahasannya ke dalam satu pemahaman yang lebih sempit namun singkat, padat dan jelas. Mereduksi artinya tidak mengurangi makna, ya. Itu hal yang mesti dasar dipahami, paling dasar. Di dalam video ini pertama sekali, sebelum saya memasuki apa yang menjadi substansi pembicaraan yang mesti saya eksplorasikan kepada teman-teman sekalian, kepada pemirsa semua yang menonton video ini, pada tempat yang pertama, tentu seperti biasa dalam video-video sebelumnya, dalam video-video yang telah kami buat, saya secara pribadi selalu mengapresiasi satu metode pembelajaran yang tengah kita lakukan saat ini, bahwa di tengah fenomena COVID-19, COVID-19 ini, kita sebetulnya di dalam konteks dunia pendidikan itu sebetulnya tidak mengurangi kualitas intelektual kita sebagai mahasiswa apabila menerapkan satu metode pembelajaran yang selazim kita gunakan pada akhir-akhir ini. Karena menurut saya bahwa ini adalah satu kegiatan yang mengedepankan unsur penting di dalam entitas kita sebagai mahasiswa, yaitu unsur apa? Yaitu unsur kegiatan literasi. Di dalam pembuatan video, pembuatan review itu artinya kita sudah mengedepankan beberapa aspek unsur penting yang menjadi tugas dan tanggung jawab mahasiswa, yaitu gerakan literasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi literasi itu kita sudah praktekkan di dalam proses perkuliahan yang sudah kita jalani beberapa kali ini. Saya menemukan itu di dalam metode pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, sekarang kita dihadapkan pada satu tema yang menarik tentang masa depan identitas informasi dalam masyarakat. Ini adalah satu konsep yang saya rasa, suatu buku yang saya rasa sangat kontekstual, di mana buku ini sebetulnya mau memperjelaskan, mau menarasikan kepada kita sekalian tentang bagaimana informasi yang tengah berkembang saat ini, yang disebabkan karena eksistensi atau keberadaan perkembangan teknologi dunia digital yang lebih sudah sangat menyebar luas, menembus seluruh dinding-dinding penghalang, ya, sehingga informasi hari ini dijadikan sebagai mantel kita di dalam dunia kontemporer, sebagai sebuah mantel, sebagai sebuah label bahwa dunia kontemporer sekarang ditandai oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, mantel kita sebagai generasi yang hidup pada konteks ini, pada konteks atau pada dunia kontemporer saat ini, itu adalah salah satunya itu disebut karena kita dihadapkan pada teknologi ini. Sekarang pada ini, pada
pada tema ini, sekarang saya akan mencoba untuk mengulas, di dalam buku itu mengulas tentang konsep pentingnya, bahwa dia berbicara tentang digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia dan hampir di mana saja dan kapan saja informasi itu ada. Digitalisasi terkait dengan karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita mengidentifikasikan orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet itu telah membuka ruang baru untuk kehidupan identitas digital tambahan yang disebut sebagai identitas virtual sedang diciptakan karena alasan keamanan, alasan keuntungan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan, misalnya untuk komunikasi, rekreasi. Artinya bahwa di dalam pembahasan ini sebetulnya mau menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya digitalisasi itu sudah berkembang di tengah kehidupan kita saat ini. Bahwa digitalisasi hadir di dalam konteks dunia yang kontemporer, dunia yang kekinian. Dunia yang kekinian itu ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan ini sekarang itu sudah mungkin sebagian besar penduduk dunia itu mengkonsumsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai wadah atau tempat untuk bisa memperlancar komunikasi antara satu dengan yang lain. Akhirnya jadinya bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk kepentingan kita manusia dalam konteks dunia yang kontemporer atau di dalam konteks kehidupan saat ini. Bahwa kemudian ini menjadi satu realitas yang virtual dalam kehidupan kita hari ini. Nyata bahwa manusia sepertinya dengan teknologi itu menjadi dua entitas yang saling berkaitan dan sulit untuk berpisah. Karena memang bahwa manusia bisa hidup tanpa teknologi informasi dan komunikasi, tetapi efektivitas kehidupannya tidak mungkin dapat terjamin. Sebab itu maka sangat diperlukan sekali namanya eksistensi teknologi informasi dan komunikasi di dalam konteks kekinian. Lalu di dalam buku ini ada beberapa sub penting yang dibahas di sana. Yang pertama itu berkaitan dengan identitas di dunia yang berubah. Berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, soal perkembangan digital itu menjadi salah satu identitas dunia yang sebetulnya ada dalam konteks hari ini, dalam konteks kehidupan kita hari ini, yang sebetulnya mengalami sebuah perubahan. Eksistensi atau keberadaan dari teknologi informasi dan komunikasi itu ditandai sebagai akibat dari sebuah perubahan, ditandai bagian dari suatu perubahan. Tetapi eksistensi perubahan itu juga akan menciptakan sebuah perubahan yang baru. Jadi rentetan perubahan itu akan semakin terus diciptakan, terus diperoleh dalam konteks kehidupan kita. Yang berikut itu berbicara tentang memperkenalkan konsep orang dan identitas virtual. Di dalam pembahasan berikut itu berbicara tentang bagaimana konsep tentang orang dan identitas virtual. Di dalam konsep itu nanti akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Apa yang dimaksud dengan orang virtual itu, kemudian untuk apa itu digunakan, dan apa nilai tambah. Berbicara tentang identitas virtual, saya rasa memang konteks kekinian kita sebetulnya teknologi informasi dan komunikasi dan hubungan manusia itu sangat nyata dalam kehidupan kita, dan manfaatnya tentu dapat memperlancar membangun jaring komunikasi yang efektif, dapat membangun proses komunikasi yang lebih lancar di dalam setiap urusan kita. Karena memang karakteristik kita saat ini itu ditandai oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, karena itu menjadi hal yang cukup urgen, cukup penting di dalam konteks kehidupan kita hari ini. Yang berikut itu tentang identitas dan teknologi canggih. Memang dalam konteks informasi itu menjadi suatu identitas dalam konteks kehidupan yang kontemporer. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu identitas masyarakat kontemporer saat ini. Dan ini menjadi kehadiran itu adalah kehadiran dari teknologi canggih untuk menciptakan sebuah perubahan hidup manusia. Karena di sana
akan menjalankan semua apa yang menjadi keinginan dari manusia itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi menyiapkan seluruhnya, sehingga di sana akan memperoleh suatu peradaban, akan memperoleh suatu kemajuan dalam hidup. Kemudian itu berbicara tentang membahas akar teknologi. Ya, kalau kita berbicara tentang akar teknologi itu sebetulnya berbicara tentang hasrat, ya. Bagaimana dan hasrat sekaligus kemampuan intelektual untuk menghadirkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu identitas di dalam dunia kontemporer hari ini. Dan itu kemudian dalam bab terakhir ada konektivitasnya, identitas dari masyarakat. Identitas masyarakat saat ini itu ditandai dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat saat ini yang disebut sebagai masyarakat modern, masyarakat yang maju, itu salah satu label atau nomenklatur yang dimiliki oleh masyarakat saat ini, itu sebagai akibat dari atau sebagai konsekuensi dari eksistensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sehingga kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks kehidupan masyarakat itu menjadi salah satu identitas masyarakat itu. Kehadiran mereka itu bisa bermuara pada perubahan kehidupan masyarakat yang memang kalau kita gali akarnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga itu sebetulnya lahir dari sebuah kemampuan manusia dan keinginan manusia untuk menciptakan perubahan. Maka lahirlah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian seiring berjalannya waktu mengalami sebuah perkembangan digital yang luar biasa. Dan itu adalah alat yang dipakai manusia sebagai sebuah pesawat sederhana untuk menjalin suatu hubungan di dalam konteks kehidupan saat ini yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu identitas atau karakteristik masyarakat kontemporer. Saya rasa mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan pada kesempatan ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat malam.